warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja kita masuk di pembahasan. Jadi apa sih itu bisnis plan? Nah, jadi bisnis plan itu ya cara gampangnya tuh kayak gambaran kita gitu, gambaran dari bisnis kita. Jadi di dalamnya itu berisi tentang strategi-strategi penjualan dan pemasaran atau marketingnya. Selain itu juga harus ada kondisi keuangannya dan pendapatan, juga pengeluaran juga dicantumkan dalam di bisnis plan. Jadi ya bisa dikatakan bisnis plan itu dijadikan sebagai kompas atau arahan kemana sih bisnis kita itu akan berjalan. Dan selanjutnya di sini kami akan memaparkan suatu bisnis usaha yang didirektori oleh Mas Muhammad Abdul Rozak. Dia adalah mahasiswa STAIA semester 4. Dia sudah merintis usaha ini ya kurang lebih 2 tahun. Jadi walaupun kita sebagai seorang mahasiswa tidak menutup kemungkinan kita untuk berani berbisnis. Sablon yang didirektori oleh Mas Muhammad Abdul Rozak. Dia adalah mahasiswa STAIA semester 4 yang sudah berhasil merintis usahanya kurang lebih 2 tahun ini. Jadi bisnis sablon atau sablon itu merupakan seni dari percetakan. Kalau zaman dahulu, sablon menggunakan teknik manual, tapi seiring berkembangnya zaman, kini sablon ada yang menggunakan teknik digital. Tapi yang diterapkan kami di sini adalah teknik sablon yang manual yang diaplikasikan pada kain dan plastik. Visi misi di sini yaitu untuk menjadi perusahaan yang baik dan terpercaya, serta kita bertujuan untuk mencetak individu yang mempunyai pribadi mandiri serta amanah. Selain itu, perusahaan juga mempunyai tujuan. Selain untuk memperoleh keuntungan, kita juga mempunyai niatan untuk membantu sesama agar terjadi simbiosis di dalamnya, simbiosis yang saling menguntungkan. Poin-poin yang harus kita perhatikan. Oke, yang pertama kita mulai dari konsumen. Kemana sih bisnis kita itu akan kita pasarkan? Siapa sih nanti yang akan menjadi tembakan dari bisnis kita? Yang pertama mulai dari individu yang ingin membuat kaos satuan dengan desain yang tidak pasaran. Kemudian yang kedua itu bagi suatu organisasi atau komunitas seperti itu yang ingin membuat kaos pada kami. Kemudian yang ketiga itu kepada distro atau butik ya, kemudian kita mensuplai kaos ke sana, kemudian dijual di lapak dagang mereka. Perkembangan bisnis fashion yang ditandai dengan maraknya pertumbuhan factory outlet maupun usaha distro di seluruh penjuru Nusantara ternyata menjadi salah satu pemicu meningkatnya permintaan jasa sablon di kalangan masyarakat. Ramainya permintaan pasar dan besarnya prospek bisnis yang dijanjikan membuat sebagian besar orang mulai tertarik menekuni usaha sablon, baik itu sablon manual maupun dengan menggunakan sistem sablon digital yang belakangan ini mulai diperkenalkan ke pelaku usaha. Pada kesempatan kali ini, kami akan menginformasikan peluang usaha sablon kaos manual yang bisa dimulai dengan modal ringan tetapi dengan untung yang besar. Berikut kami informasikan cara sablon manual atau screen printing yang bisa kami coba dengan mudah.
manusia atau tenaga kerja dalam menjalankan usaha sablon kaos ini akan kami fokuskan pada anak-anak muda yang berminat dalam keahlian sablon. Dibutuhkan sumber daya yang benar-benar ulet, tekun, teliti, dan profesional. Fokus keahlian yang kami butuhkan itu seseorang yang menguasai bidang desain gambar, ahli jahit, tenaga proses sablon, dan seorang marketer dan admin. Usaha sablon ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak, terutama untuk anak-anak muda lulus sekolah atau para teman-teman mahasiswa yang ingin membuka usaha sablon kaos. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang kekurangan bisnis. Ketatnya persaingan pasar seringkali menghadirkan sebuah kendala bagi para pelaku usaha jasa sablon. Bahkan bisa dikatakan sekarang ini persaingan yang kita hadapi itu tidak hanya dari sesama pelaku bisnis sablon manual saja, tetapi juga dari gempuran persaingan bisnis para pelaku usaha sablon digital yang belakangan ini mulai menawarkan inovasi-inovasi baru kepada para calon konsumen. Nah, untuk itu kita, khususnya kami sebagai pelaku bisnis sablon manual, tentunya kami harus pintar-pintar memilih strategi pemasaran dan berusaha memberikan yang terbaik atau nilai lebih kepada para pelanggan kami. Poin selanjutnya yaitu kelebihan bisnis. Nah, di sini kan kita menggunakan teknik manual. Nah, dibandingkan dengan teknik yang digital, di mana teknik digital itu membutuhkan bantuan mesin dan harga mesinnya itu relatif cukup mahal. Jadi kelebihan kita menggunakan teknik manual itu memerlukan alat yang lebih sederhana dan dana yang dibutuhkan juga relatif lebih kecil, sehingga recommended lah untuk kita pemula begitu. Kemudian yang kedua, kita lihat di zaman sekarang kaos itu masih menjadi minat bagi semua kalangan. Jadi menurut kita dengan bisnis kaos ini akan masih mempunyai prospek yang bagus untuk masa depan. Tips kunci sukses dari kelompok kami yang terpenting dalam menjalankan bisnis sablon kaos secara manual itu adalah kita harus menjaga kualitas hasil kerja dan kualitas bahan kaos yang kita gunakan. Hal ini sangat penting mengingat baik buruknya pencitraan bisnis yang kami miliki akan terbangun dari kualitas produk yang ditawarkan kepada para konsumen. Peningkatan kualitas tersebut tentunya juga harus disertai dengan peningkatan masalah kecepatan dan ketepatan dalam memberikan pelayanan. Harus mengusahakan kualitas hasil kerja yang diberikan sangat bagus dan proses pengerjaannya itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Kemudian dalam bisnis plan kita juga menyertakan rencana pemasaran dari produk kita, seperti harus branding, menyebar brosur, lobby atau kerjasama, dan kita harus mempunyai target pasarnya juga. Selain itu, kita juga harus mempunyai strategi-strateginya, di antaranya seperti kita harus memberikan diskon yang menarik. Terus kita juga harus bisa membuat desain yang menarik serta up to date. Dan yang ketiga, kita menerapkan sistem pre-order. Dan yang keempat, kita memiliki distributor yang banyak. Kemudian yang kelima, kita menjalin kerjasama dengan distro yang berdiri sendiri. Dan kami juga mempromosikan produk kami baik secara online maupun offline. Nah, secara online kami membuat website di media massa dan juga mengikuti koneksi forum jual beli seperti membuka di lapak FJB seperti itu.